Ya, indeks harga saham gabungan mencatat momen penting pada pekan lalu dengan menembus level psikologis 9.000 secara intraday dan ditopang derasnya likuiditas dan ramainya pencatatan obligasi serta sukuk di Bursa Efek Indonesia. Kuatnya posisi IHSG tidak lepas dari lonjakan signifikan dari aktivitas perdagangan. Dan untuk mengelaborasinya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat pasar modal Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans, apa kabar? Iya, selamat pagi Pak, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya Pak Hanskui, ini kan kita lihat IHSG menembus level 9.000 secara intraday pada Kamis pekan lalu dengan mencapai puncaknya kemarin di 9.002,92. Bagaimana kemudian Anda melihat pergerakan IHSG pada pekan ini? Apakah ini masih bisa berpeluang lagi menyentuh level 9.000? Ya, masih terbuka peluang ya. Kalau kita lihat di awal tahun orang bilang mungkin ini adalah pola Januari effect di mana berbagai fund pengelola dana merealokasi investasi ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan besar itu terjadi di pasar saham. Sehingga kelihatannya dana bergerak masuk ke pasar saham sehingga pasar cukup optimis. Kalau kita lihat sebenarnya tahun ini ada 3 tema utama yang akan menggerakkan pasar. Pertama adalah AI, geopolitik yang panas, dan risiko inflasi ya yang masih membayangi karena potensi intervensi dari pemerintah di global mempengaruhi bank sentral mereka sehingga menyebabkan inflasi yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat pergerakan di awal tahun, pasar itu kalau dari global yang positif itu masih saham AI ya. Dan ini terlihat sekali di Asia yang menguat itu adalah Korea Selatan dan Taiwan. Korea Selatan bahkan udah naik 8%, Taiwan naik 4%-an. Mereka sangat terimbas sentimen positif dari AI sendiri. Nah, tetapi di pertengahan minggu ada 3 tema yang cukup menarik yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pelaku pasar mulai memilih saham AI yang sudah mampu memonetisasi ya, monetize, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan atau profit dari investasi yang mereka lakukan. Artinya mereka mulai selektif memilih perusahaan yang benar-benar untung baru yang dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rotasi pada hari Kamis terjadi, mereka ninggalin sebagian saham big tech ya, teknologi, kemudian pindah ke small cap. Kemudian ada ketiga adalah mereka melakukan rotasi dari saham yang growth-nya tinggi bergerak ke value. Nah, 3 tema ini harus kita perhatikan, mungkin akan menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi pasar kita ya. Jadi potensi kenaikan masih ada, tapi ada pergeseran di hal tersebut gitu. Nah, tentu pasar tidak lepas dari ancaman geopolitik ya. Kalau tadi beritanya sebelum ini juga menyampaikan hal yang sama gitu ya. Pertama adalah kita melihat konflik Ukraina dan Rusia yang hampir damai di 2025 akhir, tetapi sekarang tensinya masih tetap tinggi. Pasca serangan drone, ada 91 drone katanya menyerang ke kediaman dari Putin, ya, presiden dari Rusia sendiri. Habis itu tensi meningkat, 2 negara saling menuduh bahwa Rusia ataupun Ukraina menyerang rakyat sipil, gitu. Sehingga tensinya nggak turun, ya. Ini tentu mempengaruhi harga komoditas di global. Kemudian ada juga penculikan Presiden Maduro, gitu ya. Biarpun orang meraba-raba gitu ya apa yang akan terjadi, karena ternyata ada juga yang pro dengan penculikan tadi, ada yang berpesta di sana, tetapi tentu ada juga yang merasa dirugikan. Dalam hal ini tensi geopolitik pasti meningkat karena ada investasi Tiongkok di sana, ada kepentingan Tiongkok yang membeli minyak dari Venezuela sendiri, ini juga mempengaruhi pasar. Kemudian Venezuela adalah partner dari Rusia dan Tiongkok gitu ya, sehingga tensinya pasti meningkat. Nah, yang terakhir kita lihat adalah demo yang terjadi di Iran ya. Jadi kalau kita lihat demonya udah meningkat, terjadi shutdown terhadap internet dan listrik supaya berita tidak banyak keluar, tapi demo ini dikhawatirkan bisa dipakai terutama oleh musuh Iran, dalam hal ini adalah Amerika, untuk mengganti rezim. Sehingga kalau kita lihat pasar itu biarpun dalam tren naik karena ada optimisme AI tadi, potensi pertumbuhan yang lebih baik,
volatilitasnya meningkat ya. Jadi kita melihat pasar masih bisa menuju 9.000 tapi dengan risiko volatilitas yang lebih tinggi ya. Ya, Pak Hans, kemudian tadi terkait dengan faktor global, kita tahu di dalam negeri sendiri domestik uh, tingginya IHSG ini kan terjadi saat misalnya nilai tukar rupiah sedang anjlok, kemudian juga kondisi ekonomi yang dikatakan sedang lesu. Nah, bagaimana kemudian IHSG justru bagus? Apakah memang justru terjadi anomali atau seperti apa pandangan Anda? Ya, memang kalau kita lihat ada optimisme yang besar di pasar gitu ya. Jadi kita harus lihat ya, ada dua hal ya. Jadi memang ekonomi kita ini ada sedikit gap yang gede di mana perbedaan kelasnya cukup banyak ya. Kelas menengah ke atas itu punya dana cukup kuat, tetapi yang menengah ke bawah itu agak sulit ekonominya. Sehingga kita akan melihat kontradiksi yang terjadi. Nah, sebagian besar indikator makro kita didriven oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Yang terjadi di pasar saham itu juga mirip ya, jadi drivennya itu oleh sebagian kelas tertentu gitu. Kalau kita lihat jumlah investor pasar modal kita 20 juta lebih orang gitu ya. Nah ini kelas-kelas yang menengah ke atas tadi gitu. Tapi memang di bawah itu ada indikasi yang sangat kuat bahwa daya beli melemah bergerak turun. Nah yang kedua adalah ketika suku bunga bergerak turun, ya BI sudah melakukan penurunan 150 basis poin gitu. Kemudian ketika Pak Purbaya mengucurkan tambahan likuiditas 200 triliun, yang terjadi adalah apa? Bunga perbankan turun. Sehingga sebagian dana itu bergerak ke pasar modal. Sehingga kalau kita lihat jumlah transaksi di pasar modal meningkat. Nah, driven yang terjadi di pasar modal kita adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh grup konglomerasi, di mana mereka melakukan aktivitas bisnis, merencanakan aksi korporasi seperti merger akuisisi, ya, ada kemudian yang lebih banyak itu adalah rencana ekspansi, gitu ya, pengambil alihan bisnis, gitu, sehingga orang melihat ada potensi profit di sana. Nah, di tengah ekonomi yang lesu, masyarakat sebagian melakukan investasi, sehingga pasar saham kita terdorong naik ke atas. Ya, kemudian faktor apa tadi nih Pak Hans yang tadi dikatakan banyak yang justru berminatnya ke saham-saham korporasi gitu, bukan yang mungkin bisa dikatakan saham-saham yang big cap? Ya, tadi karena kalau kita lihat sebagian besar saham-saham yang melakukan aksi korporasi tadi itu adalah saham-saham konglomerat. Makanya kalau kita lihat ada grup Pak Prayogo Pangestu, kemudian ada grup Salim, ya, kemudian ada lagi grup Bakri yang cukup bagus pergerakannya karena orang melihat ada potensi growth di sana, ada potensi bisnis yang lebih besar di sana. Nah, yang menarik adalah kalau tahun lalu pasar kita itu tertekan karena flow dana asing keluar. Tapi tahun ini di awal tahun dari akhir tahun sudah terlihat ada pembalikan arah, dana asing mulai bergerak masuk. Salah satu data yang menarik adalah MSCI di tahun 2025 untuk emerging market itu naik 34%. Ini mengungguli S&P 500 yang naik 17,8%. Ini yang mendorong dana itu bergerak balik masuk ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Sehingga kalau kita lihat pasar saham kita kemarin mengalami break ke 9.000 dengan diikuti masuknya dana asing ke dalam pasar kita. Iya, kemudian Pak Hans, tadi memang selain pasar saham yang juga bergeliat, ini apakah bisa dibilang juga geliat pasar surat utang yang saat ini juga sedang terjadi, ini bisa dilihat sebagai sinyal kuat dari minat investor di awal 2026 selain pasar saham? Iya, penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan Bank Sentral memang transmisinya agak lambat di perbankan lewat jalur kredit ya, karena penurunannya cuma 15 basis poin, tapi penurunan di deposito jauh lebih cepat. Ya, kita masih menunggu waktu dampak dari penurunan BI rate tadi. Tapi di pasar keuangan itu kelihatan yieldnya bergerak turun ke bawah. Nah ini membuka peluang perusahaan yang ingin ekspansi memanfaatkan momentum ini untuk menerbitkan lebih banyak surat utang. Ya, jadi ini yang dilakukan karena kalau kita lihat tren ke depan memang bunga akan turun, tapi tahun ini kelihatannya Fed rate itu akan turun cuma 50 basis poin. Ya, kemarin data non farm payroll memang nggak terlalu bagus ya datanya, tapi angka pengangguran US itu turun ke 3, agak turun ya. Tadi kemarin datanya itu turun ke 4,4% gitu ya dari yang sebelumnya 4,6%. Nah,
penurunan tadi itu menyebabkan orang berpikir bahwa bunga akan turun 50 basis poin, Indonesia mungkin akan menurunkan bunga yang relatif sama 50 basis poin. Jadi penurunan bunga yang udah terbatas dimanfaatkan perusahaan menerbitin surat utang. Karena nampaknya ini adalah periode yield yang bagus untuk penerbitan surat utang. Iya, kemudian Pak Hans, ini terkait kita lihat tadi dengan kondisi geopolitik yang sedang memanas, kemudian juga kondisi ekonomi di dalam negeri, apa kemudian saham-saham yang mungkin layak untuk dikoleksi pekan ini, dan mungkin juga bagaimana dengan emas? Iya, emas ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan emas ini akan melaju gitu ya di tengah tensi geopolitik yang meningkat ya. Jadi kalau kita lihat ada Arci, ada Antam ya, dan beberapa saham-saham emas lainnya, kelihatannya ini akan melaju karena tensi geopolitik meningkat gitu ya. Kasus Venezuela ini belum berakhir, artinya kita akan melihat ya ke depan itu seperti apa, karena Amerika kan ternyata terbukti ya, dia bukan memerangi narkoba di sana, tetapi mau mengambil minyak di sana. Karena jenis minyak yang ada di Venezuela ini cocok dengan kilang minyak yang ada di Amerika. Ya, jadi dia tujuannya di sana. Tapi tentu akan menyebabkan kemarahan dari Tiongkok dan Rusia, sehingga tensi geopolitik naik. Kemudian kasus Iran gitu ya, demo yang terjadi. Kalau ada campur tangan pihak lain, ini bisa menyebabkan tensi yang meningkat. Ya, sehingga kalau kita lihat potensi minyak naik, potensi emas naik. Jadi itu adalah sektor yang menarik bagi kita. Kemudian kalau di Indonesia, tahun ini kita masih melihat saham-saham Konglo itu masih menarik ya, terutama yang ada corporate action, yang nilai value-nya akan meningkat. Ingat tadi saya bilang ada pergeseran dari growth saja menuju value. Jadi kita harus lihat di sana. Kemudian grup Bakri, kemudian saham komoditas itu akan menarik ya. Kalau kita lihat booming AI yang terjadi, maka yang kurang saat ini adalah daya atau listrik. Sehingga infrastruktur listrik, salah satunya batu bara, itu kemungkinan tahun 2026 demand-nya akan naik. Sehingga ini menjadi peluang kita di masa di tahun ini. Baik, Pak Hans Kui, terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia Business dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Selamat pagi.